warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dari kelas B PDSD. Saya akan memaparkan materi saya yang berjudul storytelling. Metode visual storytelling. Storytelling merupakan sebuah seni bercerita yang dapat digunakan sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai pada anak yang dilakukan tanpa perlu menggurui sang anak. Storytelling juga menunjukkan kreativitas anak untuk berimajinasi dan memberikan ide-ide baru. Visual storytelling ialah teknik menggabungkan keterampilan bercerita dan kemajuan teknologi aplikasi digital dengan menyisipkan gambar, suara, narasi, musik secara bersamaan sehingga materi dapat tersampaikan dengan baik dan tidak membosankan. Langkah-langkah visual storytelling. 1. Pilih dan rangkai cerita yang kamu suka. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa storytelling terdiri dari cerita-cerita yang di dalamnya terdapat tokoh-tokoh, konflik, peristiwa, dan penyelesaian konflik. Oleh karena itu, langkah pertama untuk melakukan storytelling adalah memilih sekaligus merangkai cerita yang ingin disampaikan. Yang kedua, pahami cerita yang ingin disampaikan. Setelah memilih dan merangkai cerita, maka langkah selanjutnya adalah pahami cerita yang ingin disampaikan. Seorang storytelling harus mampu memahami cerita yang ingin disampaikan agar ketika menyampaikannya kepada audiens, setiap tokoh, alur cerita, peristiwa hingga pesan moral dapat diperhatikan dan diterima dengan baik oleh para audiens. Yang ketiga, gerak tubuh. Ketika melakukan storytelling, sebaiknya diikuti dengan gerak tubuh yang sesuai dengan jalannya cerita. 4. Suara. Pencerita atau pendongeng yang umumnya menggunakan lisan ini harus memiliki suara yang jelas. Yang kelima, ekspresi wajah. Pendongeng pasti akan menggunakan ekspresi wajah ketika membawakan sebuah cerita. Ekspresi wajah ini akan memengaruhi karakter yang sedang dimainkan, seperti wajah marah, wajah sedih, dan wajah bahagia. Bahkan ekspresi wajah bisa membangun suasana cerita itu sendiri. Yang keenam, perhatikan kontak mata. Sesekali perhatikan kontak mata dengan para audiens. Dengan adanya interaksi dengan audiens, maka secara langsung pendongeng akan mengetahui apakah audiens sedang memperhatikan alur cerita sedang dibawakan atau tidak. Yang ketujuh, gunakan alat peraga. Pada umumnya ketika melakukan storytelling hanya menggunakan lisan, tetapi saat ini beberapa pendongeng mulai menggunakan alat peraga ketika melakukan storytelling. Alat peraga yang biasa digunakan seperti boneka-boneka kecil yang sesuai dengan jalannya cerita. Kelebihan dan kekurangan metode drill. Kelebihan dan kekurangan storytelling. 1. Kelebihannya, cerita dapat mengaktifkan dan membangkitkan semangat anak karena anak akan tertarik pada makna dan mengikuti sebagai situasi cerita sehingga anak terpengaruh oleh tokoh dan topik cerita tersebut. Yang kedua, mengarahkan semua emosi sehingga menyatu pada satu kesimpulan yang terjadi pada akhir cerita. Yang ketiga, cerita selalu karena undangan untuk mengikuti peristiwanya dan melihat maknanya. Yang keempat, makna mempengaruhi emosi seperti takut, perasaan senang, sungkan atau benci sehingga bergelora dan dalam lipatan cerita. Kekurangannya yaitu 1. Pemahaman anak akan menjadi sulit ketika cerita itu telah terakumulasi oleh masalah lain. Yang kedua, bersifat monolog dan dapat menjadikan anak didik. Yang ketiga, ketidakseleraan yang sering terjadi dalam cerita dengan konteks yang dimaksud sehingga tujuan yang sulit diwujudkan. Fungsi penerapan visual storytelling.
dapat meningkatkan kemampuan bahasa pada anak yang meliputi keterampilan komunikasi, tulisan, hingga memahami alur cerita. Storytelling juga menumbuhkan kreativitas anak untuk berimajinasi dan memberikan ide-ide baru. Sudah, sekian dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.